Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji bersama tafsirnya di malam hari ini dari surah Nuh, ayat yang ke-5 sampai 14 kepada qari natafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Masykur. Kita mulai dari ayat yang kelima. Qala, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan di dalam pengaduannya kepada Allah Ta'ala dari tugas dakwah yang diembankannya. Rabbi, ya Allah, Rabbku. Ya mutaklimnya enggak ditulis, dibaca kasrah sudah cukup mewakili. Ya Allah, Rabbku, yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki alam raya. Saya salah satu di antaranya. Maknanya, ketika engkau menugaskan saya berdakwah,
ternyata ku kerjakan semaksimal mungkin. Ini sesungguhnya saya da'autu menyampaikan dakwah, mengajak kepada umat agar mereka mentauhidkanmu, agar ketika mereka beribadah hanya semata kepadamu, engkau satu-satunya yang diibadai, caramu satu-satunya cara yang dipakai, rahmatmu satu-satunya diharapkan. Saya mengajak mereka untuk takwa, jalan ke surga dikerjakan penuh harap dan ilmu, jalan neraka ditinggalkan dengan penuh waspada dan ilmu. Ketika salah supaya bertobat, memperbanyak istighfar, supaya mereka mentaatiku karena engkau menjadikan saya sebagai teladan buat mereka. Itu semua sudah saya kerjakan. Lailan entah di malam hari, wa naharon entah juga di siang hari. Kapan-kapan saya kerjakan, karena kondisi orang ditemui untuk didakwai longgarnya enggak bareng. Seringnya longgarnya bareng kapan? Seringnya longgarnya bareng kapan? Pada maghrib. Yang paling banyak longgarnya bareng kapan? Pada maghrib. Tapi enggak semuanya. Mungkin ada yang longgarnya pagi, ada yang longgarnya siang, ada yang longgarnya sore, ada yang longgarnya malam. Tidak perlu ketemu manusia di tengah malam. Pokoknya sekira di situ pantas untuk disampaikan dakwah pagi, sore, siang, malam, itu sudah saya kerjakan. Daiman bersifat terus mutarsilan, sambung sampai waktu yang kau berikan kepada saya habis. Berapa lama dakwahnya? Alfu sanatin ila tis'in, 1000 tahun, susuk 50. Berapa susuknya? 50, panjang. Dikisahkan jadi nabi umur 250 tahun. Selama jadi nabi 950 tahun. Ketika umat sudah ditenggelamkan yang kafir, sisanya masih 250 tahun. Total ada 1500 tahun susuk 50. Panjang kan umurnya. Siapa dakwah sepanjang itu? Dari kita rata-rata 60-70. Makanya bila kita merasa sudah banyak cari ilmu, beramal, berdakwah, tidak ada 10%-nya dari dakwahnya siapa? Nabi Nuh. Itu bukan bermaghrib selama itu, enggak. Pagi, sore, siang, malam. Kadang orang itu mbau dino ngaji mek bar maghrib rumah sana ngajine wis akeh. Belum. Masih sangat sedikit. Wah, mendino kok ngaji. Lah Nabi itu, Nabi Nuh saja gitu, pagi, sore, siang, malam selama 950 tahun. Masa kita hanya setiap sore ngaji wis dikatakan kakian? Panjang itu. Luar biasa. Lalu bagaimana dampak ke masyarakat? Ternyata falam yazidhum, tidak nambahi kepada mereka du'ai, ajakanku, dakwahku, seruanku, ngajiku, taklimku, pengajaranku, tarbiyahku, illa kecuali firoro, hanya nambahi lari, anil iman, dari iman. Kira-kira Nabi Nuh dakwah itu kurang apa? Kurang ilmu, kurang lembut, kurang dalil, kurang menyentuh, kurang mengesan, kurang apa? Nabi sudah sempurna, Allah yang memberikan pembekalan.
terbaik, dituruni wahyu, sibghah Allah, pembentukan karakter yang Allah berikan terbaik, sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Enggak kurang modal. Tapi kenapa mereka semakin tambah lari anil iman dari iman? Ya gitulah. Memang hidup itu untuk diuji. Selagi ada dakwah, mesti ada yang mengingkari. Selagi ada gula, ada semut. Selagi menghirup, ada menghembus. Selagi ada siang, ada malam. Ya ngono kuwi. Maka daripada itu nikmati dakwah. Jangan menikmati hasil dakwah. Nikmati apa? Nikmati dakwah, bukan menikmati hasil dakwah. Di dunia bukan tempat menikmati hasil dakwah. Di mana tempat menikmati hasil dakwah? Surga. Dunia belum tempatnya. Nabi kita sukses malah diwafatkan. Bukan duduk santai di kursi malas menikmati hasilku sambil bangga, oh dakwahku sukses. Oh kan, malah dimatikan. Makanya selagi kita di dunia, ada sesuatu yang kita bisa menikmatinya. Menikmati apa? Kesibukan berdakwah, nikmatilah. Kira-kira orang makan setiap suapan kunyan panggah enak wae, kayak gak warek-warek, seneng gak kira-kira? Seneng gak? Suapan kunyah enak, gak warek-warek, entek rong piring sik panggah enak, seneng gak kira-kira? Secara nafsu seneng, tapi lek maratuane orang muring-muring bu. Mangan turu. Artinya itu sebuah gambaran bila yang kayak begitu itu nikmat, makanya dakwah itu dinikmati. Dakwah itu dinikmati, ngaji itu dinikmati, belajar itu dinikmati, ngapal itu dinikmati, seneni gurune dinikmati, ngono lho ya. Jejer dinikmati itu saja. Ramunggah ya dinikmati. Kenapa? Ya memang dunia itu ujian, kayak ujiannya macam-macam. Mau kemana? Rabetah, tentang mati wae. Oh, malah bahaya. Sudah nikmati saja. Yang jelas itu halal. Memang itulah bentuk ujiannya. Nikmati saja. Itu nanti cara istiqomah ya begitu. Anti futur, anti malas, anti down, anti jatuh. Semangat, nikmati saja. Pahala. Orang itu malah futur, malah down, rasa semangat, sing golek apa jane. Itu hanya dikuasai oleh khayalan saja atau dosa-dosa. Itu bahaya. Memang begitu. Apabila kita merasa lama, kok merasa lama? Piro waktu yang kamu jalani? Nabi Nuh 950 tahun ora sambat model ngono kuwi ya. Sik 3 tahun sambat iya kan. Isino karo Nabi Nuh. Makanya pelajaran pertama ya sudah kita simpulkan kemarin, hikmah kita mengkaji dakwah Nabi Nuh itu apa? Sebagai profil percontohan alam dakwah. Ngono ki lho alam dakwah, ya sudah nikmati saja. Nabi Nuh saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Disuguhkan itu menunjukkan kita tuh bisa. Nah itu kesana. Wa inni sesungguhnya saya kullama setiap kali da'autuh mengajak mereka litaghfir lahum supaya engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi mengajaknya bukan membebani. Mengajaknya bukan untuk apa? Membebani. Tapi mengajaknya untuk memberikan maslahat. Dapat ampunan itu nikmat. Karena dosa itu siksa. Dosa itu siksa.
Dapat ampunan itu ditarik siksa. Dapat ampunan itu ditarik, diangkat siksa. Itu untuk kemaslahatan. Maka Nabi kita memiliki sifat adalah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Berat bila kamu mengalami kesusahan, pengen banget kamu itu mendapatkan keberuntungan, lembut lagi sayang. Makanya melihat umat dapat musibah itu gak tego. Itu dakwah itu memberikan maslahat. Sampai Nabi itu mengorbankan semuanya. Waktu dikorbankan, keluarga banyak ditinggalkan. Jadi dakwah Nabi Nuh itu ngungkuli ungkapan budal peteng, mulai peteng golek isine peteng. Nabi bukan sebatas budal peteng, mulai peteng, tetapi awan sak petenge pisan untuk apa? Dakwah. Bukan berangkat pagi pulang sore, bukan. Bahkan semuanya siang malam itu untuk dakwah. Berarti luwih nemen kerjanya daripada sebatas mengejar dunia. Itu Nabi Nuh begitu. Ternyata dakwahnya untuk kemaslahatan umat. Apa tanggapan mereka? Dengan tobat, dosa diampunkan, rahmat nanti akan melimpah, tidak kurang sesuatu apa. Betul-betul ingin supaya mereka mendapatkan kebahagiaan hidup. Tetapi tanggapannya apa? Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari jemari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, nyumpeti kuping. Li'alla yasma'u, supaya mereka tidak mendengar kalami, ucapanku. Memang begitulah umat Nabi kita juga sama. Bahkan menghimbau kepada yang lain, jangan kamu dengar sing diunekne Muhammad bikin kacau. Gimana ayatnya? Wal ghaufihi, gimana ayatnya? Ayo. Qala alladzina kafaru la tasma'u hadzal Qur'an wal ghaufihi la'alakum taglibun. Wong sing emoh mengatakan, aja tok rungokne. Mulutnya si Muhammad sing macakne Quran, bikin gaduh saja. Semoga kamu dapat kemenangan. Samakan karakter umat itu. Sekarang pun juga banyak orang yang nggak mau mendengar, akhirnya sibuk membuat hiburan, kekacauan. Bahkan bila masjid saingan, membrannya diwadapkan begitu, bikin acara ini itu, rencana sedino khataman Quran, saat turunnya khataman, musikan dulu, wayah ngaji, ternyata dibikin gaduh dengan suara seperti itu. Banyak yang seperti itu. Memang itu program penghadang dakwah begitu. Ujung-ujungnya adalah jangan kamu dengar, bikin gaduh. Dengan begitu kamu menang. Apa itu menang? Kamu tidak terpengaruh oleh dakwah itu. Ternyata tidak itu saja, wastabsyaw, mereka menutupkan thiyabahum, pakaian mereka, ghatu, mereka tutupkan ru'usam, kepada kepala mereka, biha, dengan kainnya, li'ala yanzuruni, supaya mereka tidak melihat saya. Jangankan ngrungokne, nyawang mripate gah. Yang kadang mereka malah mengatakan, wong kok anggak ra kenal karo kanca. Justru mereka sing anggak, ngrungokne ra gelem nyawang gah. Itu malah mereka programkan, malah menuduh wong penggane ngaji kok anggak. Sing anggak itu mereka, malah mereka itu promosi. Jangan kamu dengar Quran, bikin gaduh. Jangan kamu lihat, mereka malah seperti itu. Dan itu mereka penuh dongkol. Nah, gitulah sikap mereka.
Wasoru dan mereka berterus-terusan ala kufrihim di atas kekafirannya. Wastakbaru dan mereka sombong. Takabaru merasa dirinya besar, tidak membutuhkan anil iman dengan ditinggalkannya iman. Istikbaron dengan kesombongan yang sangat, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Wahyu ditolak, nabinya dikatakan gila. Ternyata Nabi Nuh digitukan tidak berhenti, terus semua kemudian ini sesungguhnya saya da'autum berdakwah kepada mereka jiharon secara jahar, bi'a'la sauti dengan suaraku yang keras. Tapi makna yang lebih luas itu adalah, makna jari itu adalah muballighan linnasi kullihim, tersampai dakwah itu kepada seluruh manusia. Makna jihar itu adalah meratakan dakwah. Apa jiharon? Meratakan dakwah, sehingga tidak ada satupun yang luput, semuanya sudah terjangkau oleh dakwah, sehingga semua orang itu ngerti sapa Nabi Nuh. Nah begitu, sehingga semua orang itu ngerti sapa Nabi Nuh. Kira-kira masyarakat lingkungan kita dengan adanya masjid ini, dengan kajiannya, paham nggak kira-kira mereka? Saya yakin. Itu namanya jiharon. Jadi gema dakwah, status dakwah, tauhid yang diperjuangkan, sudah diperjuangkan, secara kenal genduren dan bid'ah itu siapapun itu tahu. Itu namanya jiharo. Semua mata, semua telinga itu ngerti kabeh. Itu mana apa? Jiharo menjangkau kepada seluruh manusia. Semua kemudian ini sesungguhnya saya a'lantu menyampaikan dengan terang-terangan lam kepada mereka sauti dengan suaraku, wasrotu dan juga saya sampaikan dengan rahasia al-kalama ucapan. Artinya ketika praktek dakwah tentang suaranya keras atau lirih, lihat kondisi. Nek pantasnya dikeras nih, ya dikeras nih. Nek pantasnya bisik-bisik juga bisik-bisik. Jadi dakwah itu menjangkau. Ketika sudah ketemu dengan orang butuh didakwai, A, B, C atau siapa, bila butuh menggunakan suara keras ya dikeraskan, bila butuh menggunakan suara lirih juga dilirihkan. Ada 3 kata, jahar, alan, dan sir. Jahar, alan, dan sir. Jahar ini maknanya dakwanya menjangkau. Alan ketika mendakwai, butuh keras ya keras. Maknanya butuh untuk dikeraskan suara. Namanya sir ketika butuh berbisik-bisik ya berbisik-bisik. Nah begitu. Jadi jari itu jangkauan dakwah menyeluruh. Alan dan sir itu mekanisme suara yang tersampai. Bila butuh dikeraskan ya dibanterne pakai pengeras suara, bila tidak ya enggak. Lihat kebutuhan. Maknanya seperti itu. Maka perhatikan makna jahar, alan dan sir, supaya nanti tidak bingung. Sementara antara makna jahar dan alan itu kadang itu semakna. Makanya kita sudah arahkan maknanya jahar itu adalah dakwah yang menyeluruh, alan sir itu cara menata volume saja. Cara menata apa? Volume. Bila butuh untuk pakai suara dibanterne ya ampline volume ditambahi ben krungu rono-rono. Bila sekira itu butuh bisik-bisik ya bisik bisa. Maknanya apa? Semua cara dakwah yang itu memang halal disampaikan sudah dikerjakan. Butuh masyarakat itu bagaimana? Sudah dilayani. Butuh banternya butuh lirih, dilirih nih. Fakultu saya katakan istaghfiru hai masyarakat semuanya. Bermohonlah kalian kepada Rabbakum Allah Rabbmu, yaitu mohon ampunan minasyirki dari dosa syirik. Kamu kan tahu besarnya dosa syirik. Dosa enggak diampuni, amal enggak diterima, apa yang sudah dikerjakan dihancurkan.
hisab neraka, nggak ada yang mengentaskan, haram masuk surga. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, kita dicipta siap diatur. Ternyata kok mencari aturan lain, membuat agama baru, itu syirik. Ayo, dan tobat dari hal-hal kayak begitu. Tinggalkan syirikmu, bid'ahmu. Kenapa? Itu menghancurkan dirimu. Masa depan yang kelam itu adalah kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kedzaliman, kegelapan yang besar. Karena fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, perbuatan zalim itu membuat gelap. Maka itu dimentaskan. Memang tugas Nabi adalah yukhrijuhum minadz zulumat ila nur, mengentaskan manusia, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya dengan ilmu. Itu Nabi Nuh yang berdakwah seperti itu. Inna sesungguhnya Allah ghafara zat yang pengampun. Wis to dosamu sak pira, jemeneh kok gunung nganti sundul langit. Bahkan semua ruangan kamu penuh dengan dosa. Selagi kamu belum mati, kamu bertobat, pasti Allah akan mengampuni sejumlah dari dosa-dosamu. Kenapa? Ghaffar, zat yang maha pengampun. Nanti fadilah duniamu, yursilis sama'a, Allah akan menurunkan, mengirimkan langit alaikum, yang mencurah kepada kalian adanya air midroron yang deras, yaitu yursili al-matoro, yursilil mator. Kalau sama-sama boleh memilih menggunakan bahasa ghais, yursilil ghaitha. Tapi di beberapa tafsiran itu menggunakan bahasa mator, tapi maknanya itu ghais. Apa bedanya mator sama ghais? Kalau dianggap sinonim boleh, mana saja disebut nggak mengapa. Tapi dalam penggunaan yang lebih luas, ghais itu simbol kemakmuran, mator itu hujan yang punya simbol siksa. Makanya doa Nabi ketika istisqa itu dengan Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ghais. Itu yang dipakai Nabi SAW. Sementara kata mator ini adalah diucapkan oleh orang kafir. Allahumma in kana hadza wal haqqo min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Ini kan ucapan orang kafir. Ya Allah, jika Muhammad benar, Quran benar, Islam itu benar, beri bukti. Apa? Kau turunkan hujan batu dari langit atau siksa yang pedih. Amtir, matar punya mana siksa. Matar punya mana apa? Siksa. Walaupun untuk kebutuhan sehari-hari itu mungkin nggak jadi masalah. Tapi apabila di sana ada makna spesial yang memiliki kesan rahmat, itu adalah menggunakan bahasa apa? Ghais. Makanya apabila di sini atau di tafsiran itu menggunakan bahasa ghais itu lebih jadi pilihan. Walaupun mator di sini juga punya makna ghais. Itu akan diturunkan hujan. Wa kanu, ada mereka qad muni'uhu, terhalang dari hujan. Apa penyebab hujan itu dihalangi? Tamu-tamu dari muhajir diwasiati Nabi dengan 5 wasiat. Apabila terjadi begini-begini akan punya dampak begini-begini. Apa salah satunya? Bila mereka mencegah dari zakat. Jadi kikir, kerja tidak halal. Di antara bentuk ketidakhalalan mungkin nggak mikir halal haram, dagangnya, amanahnya. Yang penting enak duite, mereka cari, entah itu memproduksi khamr, narkoba, miras, judi,
perzinaan, perdukunan, korupsi, riba, semua perbuatan dosa tinggi kabeh. Andaikan toh mereka berzakat dari hasil riba, diterima enggak? Bondaku akeh, hasil kulekku nyolong, tak zakatane ben suci. Suci enggak? Gak saya tompo. Kayak enak ceritanya maling budiman, ahli riba budiman, pezina budiman, gak enak. Kulek colongan kok ben resik disakati, gak enak. Nah begitu. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Oleh itu baik gak nampa yang baik-baik. Gak ada gunanya. Mereka yang hasil kerjanya itu dosa, sadar dosa, kemudian dizakati jadi bersih, gak iso. Tapi pengen bersih, tobat. Pengen bersih apa? Tobat. Semua dosamu lepas. Kedzaliman pada orang lain kamu lepas. Dengan riba berarti kamu memakan harta orang lain, balekno, nyolong, balekno, korupsi, balekno, dan seterusnya begitu. Gambarnya seperti itu. Bukan malah diajak membenahi harta, malah demo. Aneh lah ya. Ya kurang lebih gitulah tanggapan masyarakat. Diajak untuk jadi orang yang bersih itu malah apa? Malah demo. Malah demo. Kenapa? Itulah penyembah harta. Itu tadi perbuatan yang menyebabkan hujan dihalangi itu adalah bila masyarakat sudah mencegah zakat, maka tidak dikucuri hujan. Andaikan tidak terampasnya hak binatang, tidak hujan, binatang bisa mati, sementara binatang nggak punya dosa. Andaikan bukan karena itu, mereka nggak dituruni hujan. Jadi ketika masyarakat itu full dengan dosa, hujan deras, itu sebenarnya hujan itu untuk jatah siapa? Binatang. Sehingga untuk jatah kepada manusia mungkin mendapat dampaknya, mungkin kebanjiran, tandurannya mati, begitu. Sehingga bukan penyuburan, sehingga air itu tidak bisa diatur. Bahkan bisa longsor, kebanjiran, saat desa kena longsor, hilang kabeh. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi mereka yang mengalami musibah tertahan hujan itu dibimbing oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh supaya apa? Beristighfar. Nanti bila mau kamu tobat, nanti Allah akan kucurkan hujan deras kepada kamu. Yursilis sama alaikum mitror. Yaitu kasirot durur, banyak curahannya. Yang berikutnya wayum ditukum, Allah akan meluaskan kepada kalian bi'amlan dengan harta yang melimpah. Wabina juga anak-anak yang sangat banyak. Suami istri bahagia, turun anak-anak, rezeki cukup, nah itu kan kebahagiaan. Usaha ngini mudah, itu yang dijanjikan. Bukan itu saja, wa yaj'alakum jannatin, Allah akan jadikan buat kamu basatin, kebun-kebun. Jannat punya mana basatin, bustan, basatin. Wa yaj'alakum, dan Allah jadikan kepada kalian anhara, sungai-sungai. Berarti sungai yang betul-betul terkendali, bisa nanti pengairannya rata, dan itu tidak mengalami kebanjiran. Tanah butuh untuk digasek nih, yesosat, butuh untuk diairi, siap airnya. Jadi enggak kekurangan air, juga enggak kekakian air. Tapi kalau lemah itu butuh dipero, gasek, enggak bisa, ya tanamannya enggak bagus. Nandur lombok, kembang banyu, terus seperti ya mati. Yang jelas itu nanti airnya itu terkendali, butuh untuk diairi, siap untuk dikeringkan, mudah. Nanti akan dibikin sebagus itu. Wajalakum anharo jariyatin, yaitu mengalir. Tapi kenyataannya malakum, apa alasan buat kamu? La tarjuna, punya mana la takduruna, tidak mau menghargai lillah untuk Allah, waqaran, keagungannya.
Allah yang memberikan nikmat seperti itu, ternyata kamu kok enggak menghargai. Apa alasanmu? Ela tak maluna, kalian tidak mengangen-angen. Waqarul akan keagungan kebesaran Allah iyakum yang Allah berikan kepada kamu biantuk minu dengan cara kamu beriman. Waqad khalaqakum, sementara Allah telah cipta kamu atwaro, itu dengan bertahap-tahap. Jadi maha kuasanya Allah itu sangat luas sekali. Dengan istighfar nanti akan hujan merata, subur, nggak kekurangan harta, kebun-kebun, sungai-sungainya. Itu maha kuasanya Allah. Termasuk maha kuasanya Allah dengan kamu dicipta berfase-fase. Itu menunjukkan maha kuasanya Allah. Walaupun kamu yang menikah, kamu yang jima, tapi yang membuat bahagia itu Allah. Jadi bayi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari yang ketiga, ditiupkannya ruh, berkembang sekitar 9 bulan lahir. Ini semua menunjukkan maha kuasanya Allah. Kamu yang merasakan kan bukan kamu. Nah begitu. Bukan dokter. Dokter itu menyelidiki hanya terkagum-kagum. Itulah maha kuasanya Allah yang bisa mencipta makhluk. Lakinya sama, perempuannya sama, jadinya anak podo enggak? Coba lihat, ada orang itu punya anak 1,5 lusin, 18, dijentrek gitu, podo enggak rupanya? Enggak podo. Bapaknya podo, mboknya podo, perbuatan jimae podo, tapi dadi anak rupanya enggak podo, sifatnya enggak sama, karakternya enggak sama. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Andaikan orang itu bisa bikin tuh seringnya tuh sama persis. Kenapa? Pakai cetakan. Amane mencetak kendaraan mesin sing jenenge sak merek podo enggak? Mesti podo, cetakannya podo. Tapi namanya anak-anak, Pak Mboe kan cetakannya ya podo loh ya. Dadi anak ra podo. Sehingga benar apa yang katakan, Allah adalah alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Membikin rupa kamu di rahim sebagian ia kehendaki, itu kan maha kuasanya Allah. Kenapa itu enggak kamu perhatikan? Itu jelas maha kuasanya Allah itu luar biasa, sangat meleh-meleh. Lafat atwaron itu jamu taur. Taur jamannya atwar. Taur. Bukan tur, taur, toknya dipatahkan. Taurun, semisal qaulun, qaul, taur. Atwar, akwal, waduh kan? Qaulun, akwal, taurun, atwar. Jamannya sama taksir. Wahwa, dan dia adalah al-halu. Tauran itu merupakan hal, menunjukkan keadaan. Artinya ketika Allah menciptakan tauron nutfatan, tauron alaqatan ila tamami khalqil insan. Satu tahapan bentuknya sperma, tauron lagi satu tahapan bentuknya alaqah, daging yang nempel, ila tamami khalqil, sampai sempurnanya penciptaan manusia. Wan nadru ila khalqihi yujibu al iman. Dan orang yang mau memperhatikan proses penciptaannya itu akan menggiring untuk mengimani bi khaliqihi, kepada Allah yang menciptakannya. Ini kalau bukan Allah nggak mungkin akan terjadi. Itu apabila mau merenung seperti itu. Tapi bila orang sudah kadang dikuasai dosa, hasad, sifat ajal, maka kenormalan fitrahnya itu akan menjadi tumpul dan mati, dan itu sangat membahayakan. Alhamdulillah selesai kita membaca materinya. Terjemah global dari ayat yang ke-5. Dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Bila mengadu jangan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Ya Allah, saya sudah selalu berdakwah kapanpun waktunya selama yang Kau utus saya
malam dan siang. Tapi kenyataannya itu semua tidak nambahi mereka kecuali semakin tambah lari. Setiap kali saya mengajak mereka agar engkau mengampuni dosa mereka, diajak untuk tobat, itu kemaslahan kepada mereka. Ternyata mereka menjadikan jari jemari untuk menutup telinganya. Mereka tutup wajahnya dengan kainnya, memandang saja enggak mau. Dan mereka terus di dalam dosa itu dan sombong. Kemudian saya menyampaikan dakwah bersifat menyeluruh. Kemudian bila butuh disampaikan dengan suara dikeraskan, ya saya keraskan. Bila butuh disampaikan suara dilirihkan, juga saya lirihkan. Di antara yang saya sampaikan kepada mereka, perbanyaklah kalian istighfar kepada Allah. Karena berbagai macam petaka yang kamu jalani itu gara-gara dosa, makanya istighfarlah. Hartamu melimpah, anakmu melimpah. Kamu kerja kurang untung, istighfar, nanti dimudahkan. Kamu berumah tangga, nggak punya anak, istighfar, nanti dimudahkan untuk diberi anak. Makanya itu ada orang yang minta fatwa, saya kok kerja seret, anak kok seret. Jawabnya, perbanyak istighfar. Oh cuma pisan pindu, diperbanyak. Mungkin satu salah, istighfarnya ping 1, 10 salah, ya ping newai, perbanyak. Dia itu maha pengampun. Nanti Allah akan mengirimkan hujan dari langit yang deras. Allah akan luaskan kepada kalian harta dan anak-anak. Allah akan jadikan buat kalian kebun-kebun lengkap dengan sungainya. Tapi kenapa kalian tidak menghargai keagungan Allah? Padahal Allah cipta kamu bertahap-tahap itu menunjukkan maha kuasanya. Tapi kenapa kamu juga tidak bisa peka akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dengan istighfar dosamu hilang, kamu nanti akan tanggap, sehingga kamu nanti akan mudah kembali pada Allah ta'ala. Terjemah globalnya begitu. Berikutnya kita masuk pada rangkuman, ada 3 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Kesempurnaan modal dakwah. Kesempurnaan modal dakwah bukan penentu hasil. Kesempurnaan modal dakwah bukan penentu hasil, tetapi sebagai titik 2, tetapi sebagai titik 2a sarana penegakan dakwah dan hujjah. Tetapi yang A sebagai sarana penegakan dakwah dan hujjah. Yang B sarana kesungguhan di dalam ketaatan. Yang B sarana kesungguhan di dalam ketaatan. Kita ulang. Nomor 1, kesempurnaan modal dakwah bukan sebagai penentu hasil, tetapi sebagai titik 2a sarana penegakan dakwah dan hujjah. Yang B sarana kesungguhan di dalam ketaatan. Sekarang keterangannya, Nabi Nuh ketika dakwah sarananya sudah sempurna belum? Jelas wahyu, ucapannya wahyu, perilakunya bimbingan wahyu, masanya cukup. Ini pembekalan dari Allah, nggak ada yang setitik pun kurang modal. Karena dai itu pegawainya Allah, makanya Allah ketika membekali kepada para dai sempurna. Dan semua Nabi Rasul itu adalah orang yang terpilih terbaik di tengah umatnya. Fisiknya, badannya, akalnya, hatinya, kecerdasan pikirannya, perilakunya,
sehingga dijadikan nabi, dibimbing dengan wahyu, yang nggak pernah ngomong dari hawa nafsu, bahkan profil nabi akhlaknya Quran, sehingga tidak ada alasan nabi itu dicacat sedikit pun. Bahkan untuk bentuk fisiknya dikatakan bentuk fisik nabi itu sebagaimana yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Sempurna. Nah begitu, sempurna. Sehingga fisik badan itu seolah tidak ada yang cita-cita enggak keturutan. Bahkan ada yang nabi itu tuh punya istri 99, ya kekuatan jimaanya apakah normal? Bukan apa? Istilahnya itu apa? Duwe karep nerang keturutan itu apa istilahnya gitu? Ati karep bondo cupet, bukan itu. Si rabi double jebule mek nyekel boyok rasido. Gak enek sing ngono-ngono kuwi. Jadi yang kayak begitu saja sudah keturutan, apalagi modal dakwah. Ini saya pancing begitu ben gampang nyaut ngono. Sing dicitane pangkah ngaji ya ora patek nyaut. Pancing ngene kan rada nyaut titik. Ini tamsilnya tuh yang peka dipahami, bukannya ingin cerita porno, bukan. Nah, tanggapannya cuma macam-macam. Mosok ngaji dadak nyekel boyong. Ora sing ngono ngono ya ora patek kesenggol. Lah ngono kan rada kesenggol. Jane mek tinggi nyenggoli. Jangan salah tompo loh ya. Salah tompo. Jangan salah tanggap. Jadi Nabi ketika dakwah itu modalnya tidak kurang. Ternyata Allah memberikan pembekalan modal dai yang sempurna itu bukan untuk meraih sukses dakwah. Apa sukses dakwah? Wong sak donya iman kabeh. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Allah tidak pernah mentargetkan kepada Nabi ketika dakwah wong-wong kudu iman kabeh. Ada target begitu? Nek ra ngono ora usah dadi dai. Cabut wae, mundur, lengser, gitu ya? Bukan. Jadi kita ulas, kesempurnaan modal bukan sebagai penentu hasil. Tapi apa? Sebagai sarana penegakan dakwah, sarana penegakan hujah. Kesimpulannya, dakwah menyebar, dakwah merata, hujah telah tegak. Andaikan nanti orang itu dihukum ke neraka, gak iso nyalah nih. Itu fungsinya. Nek gelem nampa ya bojomu, dene gak gelem nampa cilaka, kamu gak iso nyalah nih. Kenapa? Sampai mereka yang ke neraka Allah menanya, alam yatikum nazir, kamu sudah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan belum? Sudah, nyapa saya dustakan. Loh, kan sudah tegakkan hujah dakwahnya. Salahmu sendiri. Segamblang itu kenapa kamu dustakan? Akhirnya mereka membodohkan diri sendiri. Goblok awakku. Mungkin bahasa kasar itu begitu ya. Jan aku ki pekok tenanan. Mungkin begitu loh ya. Tapi yang salah awake dhewe, tutuk sapa-sapa. Andaikan kupingku krungu penuh perhatian, akalku wong itu bener saya terima, bejo, tapi nyapa kok saya dustakan, menyalahkan sendiri, akhirnya menyesalnya tidak ada gunanya. Itu pertama, fungsi sempurnanya modal dakwah itu untuk sarana penegakan dakwah, sarana penegakan hujah. Yang kedua, sarana kesungguhan taat. Makanya supaya ketaatan nanti dakwahnya maksimal pun juga diberi sarana. Ilmu silahkan cari, harta silahkan cari. Kira-kira kita dakwah itu kurangnya apa? Sapa sing reso ngaji babai masalah keluwen ngacung. Apa kewareken malahan. Nanti rasa melek. Nyapa ngaji ngantuk ae, keluwen, ayo ngacung. Tapi lek kewareken mungkin. Lho makan itu sarana terbesar itu sudah entuk kabeh. Nyapa orang ngaji.
Klambiku mek siji sitok tak umbah. Ya saiki ngacung, ra ngaji masalah klambine mek siji, engko tak weki insyaallah. Ya nek. Renek kendaraan, siapa bilang? Omah ya cedek kendaraan sak pirang-pirang, alasane renek kendaraan. Wong delok bal-balan 100 kilo diparani ngaji mek sekilo ora budal. Alasannya kayak naik kendaraan. Artinya apa? Sarana yang Allah berikan untuk lancarnya dakwah itu ada. Kondisi aman sudah, sehat sudah, makanan ada, pakaian ada, kendaraan ada, tempat ada. Bahkan nek perlu malah untuk bonus, ngombe gratis, snack gratis. Masa nek sik kon gak kurang penak. Jadi Allah memberikan sarana itu supaya ketaatan itu bisa semakin sempurna. Maknanya seperti itu. Itu tadi. Jadi kesempurnaan modal dakwah bukan untuk penentu hasil, tapi untuk menegakkan dakwah dan hujjah. Yang kedua, sarana kesungguhan di dalam ketaatan. Nomor 2, di antara modal dakwah itu ialah, kita akan memperinci nih, di antara modal dakwah itu ialah wakil sebenarnya. Di sini kita tuliskan sebagian. Di antara modal dakwah itu ialah titik 2, 1 ilmu, 2 kepeloporan, 3 takwa, 4 sabar, 5 metode dakwah. Berikutnya kemakmuran dengan tobat dan istighfar. Berikutnya waktu. Berikutnya lagi terangnya kebenaran. Terangnya kebenaran dengan hukum alam dan bacaan Al-Quran atau qiraatan. Itu diantara modal dakwah. Apa tadi nomor 1? Ilmu. 2 kepeloporan. 3 ketakwaan. 4 kesabaran. 5 metode dakwah. 4 kemakmuran dengan tobat dan istighfar. 7 waktu. 8 terangnya kebenaran dengan hukum alam dan juga Al-Quran. Itu modal semuanya. Modal ilmu, selalu ada yang menyampaikan ilmu, bahkan belajar. Bahkan sing sambat danane kurang, ada muhsinin yang membantu pendanaan. Mondok pun juga murah. Sing larang semangat. Mondok murah, sing larang apa? Semangat. Murah mondok kuwi. Sing larang itu apa? Semangat. Ilmu itu ada, kemana kita akan kehilangan ilmu? Ingat, orang Madinah ke Syam 1 bulan cuma 1 hadis. Coba kita 1 jam membaca hadis berapa? Itu namanya ilmu itu melimpah. Dan itu modal untuk kita. Demikian juga kepeloporan, diamalkan, diajak untuk taat. Berikutnya takwa. Sudah banyak dijabarkan mana takwa. Lalu sabar. Lalu uslub, gaya menyampaikan dakwah. Ada semuanya. Untuk jadi ahli ibadah, datang ngaji, apa ilmune diamalkan ada. Untuk ahli ilmu, belajar beramal, cara dakwah dikuasai, ilmu alate pun juga ada semuanya. Tinggal pilih, kamu itu cari ilmu untuk jadi ahli ibadah atau ahli ilmu. Itu sudah ada, itu gaya. Demikian juga kemakmuran, aman, makan, minum, pakaian,
Dengan tobat istighfar nanti akan semakin makmur. Demikian juga waktu pun juga masih tersedia panjang. Terangnya kebenaran dengan hukum Allah maupun dibacanya Quran itu ada semuanya. Itu diantara modal dakwah. Seolah kita itu nggak kekurangan modal. Sampai saudara kita di Palestina yang turunnya peluru itu seperti daun rontok. Jadi mereka itu ada ancaman kena peluru itu seperti kita di bawah pohon keceblokan godong. Artinya itu apa? Seolah itu tidak ada tempat yang aman. Tapi kenyataannya mereka tetap memakmurkan masjid, para penghafal Quran semakin banyak. Kita bisa malu. Mereka pada kondisi terancam saja itu masih bisa jadi para penghafal Al-Quran. Kenapa kita yang nggak ada ancaman kok malah nggak bisa semisal mereka? Padahal fasilitas itu sangat banyak. Jadi kondisi terancam saja itu masih menelurkan orang-orang yang luar biasa. Artinya apa? Modal dakwah itu selalu ada. Terakhir yang ketiga, penyebab mayoritas masyarakat tidak suka kepada dakwah tauhid dan sunnah. Penyebab mayoritas masyarakat tidak suka kepada dakwah tauhid dan sunnah. Ini cerita sebab akeh-akeh wong kepada dakwah tauhid kok nggak seneng, kepada dakwah sunnah kok enggak seneng. Apa penyebabnya? Ujian. Apa penyebabnya? Ujian. Sebagaimana surah Muhammad yang keempat. Gimana isinya? Wa idza laqitumul ladzina kafaru Wadrobam biriqob hatta idza asqamtum fasudul wathaq. Atau yang lain gimana? Liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Memang Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Yang jadi inti itu adalah ujian. Idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza asqantum fasudul wathaq fa inna man nabatu wa imma fidaa hatta talhaqu auzaruha dzalika wallahu yasha'u lan tasramin walakin liyablu ba'dakum bi ba'd waladzina qut fi sabilillah falay yudilla amalahum. Bila kamu ketemu orang kafir penggal lehernya, bila kamu sudah bisa menguasai, kencangkan ikatan mereka yang menjadi tawanan. Setelah itu mungkin bisa diputuskan penebusan sampai urusan perang selesai akan beban-bebannya. Yang demikian itu, andaikan Allah menghendaki kamu dimenangkan telak kepada mereka itu gampang. Tapi kenyataannya kenapa? Wong kafir kok panggah enek. Semuanya tujuannya Allah memang hendak menguji sebagian kamu dan sebagian yang lain. Adapun orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah tidak akan membuat amal mereka itu merana. Jadi bila Allah menghendaki wong sak donya gitu iman, Allah katakan kun iman semuanya, bisa? Bisa. Andaikan Allah menghendaki ketika kaum muslimin itu perang selalu menang koyo perang Badar, musuhnya tertawan, bisa? Bisa. Tapi kenapa kok panggah berproses berputar terus? Jawabnya memang yang Allah kehendaki itu bukan sekali dakwah iman kabeh duduk, tetapi apa? Berputarnya yang baik diuji untuk yang dakwah, yang tidak baik diuji untuk didakwahi. Sehingga yang menerima dakwah bersyukur, yang menolak dakwah ketika mereka mendapatkan musibah tidak ada yang disilakan kecuali dari mereka sendiri. Jadi apa alasannya masyarakat yang didakwahi itu kok banyak yang tidak suka kepada dakwah tauhid, dakwah sunnah? Jawabnya memang itu ujian.
Memang itulah kita diberi kegiatan. Makanya bila kita sudah diberitahu ujiannya memang unukui, makanya kebahagiaan kita itu bukan sukses dakwah. Tapi apakah kebahagiaan kita? Bisa selalu berdakwah. Ini untuk menata pemikiran. Kebahagiaan kita bukan apa? Sukses dakwah. Tapi apa kebahagiaan kita? Selalu bisa berdakwah. Nanti apabila ingin menikmati sukses dakwah, les mati 6 solehan baru bisa menikmati sukses dakwah. Apa? Pahala dakwahmu mengalir dan mengalir. Nah itu yang mati syahid, dapat nikmat yang sangat gede. Di sana nanti menikmati. Makanya kebahagiaan kita bukan sukses dakwah, tapi apa? Selalu bisa berdakwah. Makanya semuanya supaya siap terjun di alam itu. Maka bahagia orang yang menegakkan dakwah dan celaka orang yang menolak dakwah. Sementara manusia terbaik adalah pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa orang paling baik di antara kamu? Yang mempelajari Al-Quran dan mengejarkannya. Demikian yang kita sampaikan. Untuk berikutnya insyaallah kita kaji waktu menyusul. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang pertanyaan silahkan. Sekira cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.